Perkenalkan, nama saya Geomolos Mendiangan dengan NIM 5243230042. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektronimed. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang praktikum tugas akhir kami, signal processing, di mana pada modul praktikum sistem kendali, di mana kita masuk untuk bab satunya, di mana bab satunya adalah pengenalan MATLAB, di mana mahasiswa harus dapat mengenal dasar-dasar MATLAB supaya kemudian hari mahasiswa dapat menggunakan MATLAB dengan mudah setelah menguasai dasar-dasarnya. Untuk dasar-dasarnya MATLAB kita ada terbagi tiga. Yang pertama itu command window atau jendela perintah. Untuk jendela perintah ini kita kita bisa menuliskan perintah yang akan dieksekusi pada command window ini. Dan ada workspace-nya. Workspace ini adalah tempat nanti data-data yang kita masukkan ke command window tersimpan. Dan command history itu dia adalah tempat history kita ketika membuat suatu project. Untuk MATLAB-nya dapat kita lihat ini adalah command window, ini command history, dan ini workspace-nya. Baik, kita mulai dengan di sini kita disuruh membuat scene 75. Langsung kita buat aja di MATLAB-nya. Kita masukkan perintahnya di command window-nya. Scene 75. Setelah selesai kita buat perintahnya, kita tekan enter. Dapat kita lihat jawabannya adalah min 0,3878 sesuai dengan yang di modul. Dan di MATLAB ini kita dapat mengetahui tanggal hari ini. Dapat kita lihat di sini, kita hanya perlu menuliskan date. Kita coba, kita tulis date di MATLAB-nya, di command window. Dia mengetahui tanggal hari ini, di mana tanggal hari ini tanggal 5 Maret 2026. Pada workspace ini dia menyimpan data-data yang kita masukkan di command window, dan command history ini adalah tempat apa yang telah kita lakukan sebelumnya melalui command window ini. Oke, kita lanjut. Terus di sini kita bisa melakukan penjumlahan sama seperti kalkulator. MATLAB juga bisa melakukan penjumlahan. Di sini sebagai contoh dibuat 2048 ditambah 16. Kita coba di MATLAB-nya dan jawabannya 2064 nanti. Apakah benar? Kita coba di MATLAB. 2048 ditambah ditambah maaf, ini tambah, kita coba lihat modulnya tadi, ditambah 16. Setelah selesai kita tinggal enter. Dapat kita lihat MATLAB menemukan hasil yang tepat. Dan MATLAB juga bisa menuliskan beberapa sekaligus perhitungan. Ini dapat kita lihat perhitungan yang kita coba salin. Kita masukkan ke MATLAB. Apakah sesuai? Kita enter. Dapat kita lihat hasilnya adalah 25 dan 6. Sama seperti yang MATLAB. Untuk membuat program kita hanya memerlukan pengetikan perintah atau prompt di MATLAB. Misalnya kita ingin mencari luas suatu bangun ruang datar. Dapat kita lihat, kita dapat menulis ini sebagai contoh. Kita buat B10, L-nya sama dengan 7, di mana luas persegi yaitu panjang kali lebar. Kita coba di MATLAB-nya dengan kita masukkan P sama dengan maaf, kita ulang, P sama dengan 10
Kita enter, L-nya sama dengan kita buat 5 aja. Enter. Di mana kita masukkan rumus luas persegi panjang, di mana luas itu P dikali L. Untuk di sini di MATLAB perkalian itu kita kasih tanda bintang. Kita coba cari P dikali L. Kita enter. Dapat kita lihat telah ditemukan jawabannya adalah 50. Kalau kita kalikan secara teori sudah benar. Baik, kita lanjut. Di mana di sini kita disuruh latihannya, buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah, jendela ruang kerja, jendela story, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM setiap command. Baik, saya telah membuat perintahnya, kita tinggal salin aja. Ini adalah perintahnya. Kita salin. Kita masukkan ke MATLAB-nya. Dari perintah ini adalah NIM saya 5243230042. Jadi untuk memasukkan nilai NIM saya, kita buat N1 52 N2 43 secara berurutan. Untuk supaya bisa dijumlahkan, rumusnya adalah N1 ditambah N2 tambah N3 tambah N4 tambah N5. Jadi untuk rumus rata-rata itu kan jumlah per 5. Cuman kita buat promptingnya jumlah per 5 aja. Kita enter. Dapat kita lihat jumlahnya 160. Sebelumnya saya sudah menjumlahkan, memang nilainya 160 dan rata-ratanya sudah benar 32. Itu adalah contoh perintah untuk tugas latihannya. Baik, kita selanjutnya masuk ke bab 2, di mana pada modul 2 ini ada variabel, operator, dan matriks. Di mana tujuan kita untuk mengetahui variabel, operator, dan matriks pada MATLAB dan mengetahui cara menggunakan variabel, operator, dan matriks pada MATLAB. Jadi, di sini kita akan menambahkan variabel pada MATLAB. Untuk kegiatan praktiknya, yang pertama variabel. Kita untuk masukkan variabel, kita contohkan ini variabel pertama. Kita disuruh masukkan dengan nilai 67. Kita masukkan di sini. Maaf. Kita enter. Ini adalah variabel pertama dengan otomatis tersimpan di workspace-nya. Untuk variabel kedua kita disuruh masukkan ini. Kita copy. Nah, sudah sesuai dengan rupanya modulnya. Dan ini adalah variabel ketiganya, di mana kita masuk ke MATLAB, kita masuk ke variabel ketiga. Dia akan otomatis tersimpan untuk semua variabel di sini. Variabel 1 67, variabel 2 234, variabel X-nya 12, Y-nya 0,25 dan Z-nya 1,5708. Setelah itu kita akan masuk ke operatornya. Kita hapus dulu ini. Di mana di sini operator aritmatikanya kita disuruh untuk menjumlahkan 3 tambah 12 dan menghasilkan 15. Jadi MATLAB ini dapat mengerjakan operasi matematika. Kita hanya perlu mengetahui simbol apa yang kita gunakan untuk penjumlahan, untuk perkalian, dan pembagian. Ini adalah contoh dari operator matematika penjumlahan. Sudah ada penjumlahan di situ, ada pembagiannya. Kita coba di MATLAB, maaf. Dia menghasilkan 3. MATLAB. Sekarang kita masuk ke matriks. Contoh untuk membuat matriks di command window seperti gambar ini, kita hanya perlu masukkan nilai variabelnya ini
A sama dengan 1, 2, 3. Pertama-tama kita hapus dulu ininya. Untuk matriks satu baris ini kita hanya kita hanya menambahkan seperti berikut. Jadi kita buat tutup kurung di sini, kita buat 1, 2, 3. Jadi untuk dia dalam bentuk baris dan kolom kita bisa menambahkan, contohnya ini kita hanya menambahkan titik koma, dia akan menghasilkan jadi baris dan kolom. Kita coba. Dia menjadi 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita bisa melakukan penjumlahan pada matriks juga. Misalnya kita hapus dulu tadi, kita hapus dulu ini, kita clear, kita buat ini. Ini bisa kita jumlahkan matriks dengan misalnya kita buat A sama dengan A ditambah 10. Dia akan mengerjakannya di mana kita dapat menghasilkan matriks baru dengan nilai 11, 12, 13, 14. Selanjutnya kita di sini untuk konkatensi, contoh membuat konkatensi pada command window seperti gambar di bawah ini. Kita dapat membuat ini. Contoh copy, kita buat konkatensinya. Ini adalah konkatensinya. Kita dapat menuliskan dua matriks A jadi 2 dia. Kembali diulang lagi. Setelah itu kita bisa ini kita buat dalam bentuk tabel lagi dengan cara seperti tadi. Dengan cara kita hanya B-nya kita buat tadi kan seperti ini. B-nya ini kita buat jadi titik koma di bagian A-nya. Ini kita buat titik koma. Enter. Dia akan menghasilkan seperti ini. Dia jadi terbagi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pengerjaan soal, di mana di sini kita disuruh buatlah 2 buah matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmetikanya, dan juga cari tahu determinan inverse matriks tersebut. Jadi saya telah membuat matriks di sini. Ini adalah codingan untuk matriksnya. Kita coba kita clear dulu ini. Ini untuk memasukkan variabel matriksnya nantinya agar tersimpan di workspace ini. Kita enter. Dia sudah tersimpan dengan matriks A dan B. Jadi untuk kan tadi kita disuruh melakukan operasi aritmetikanya. Kita untuk melakukan operasi aritmetikanya kita bisa buat penjumlahannya. Ini misalnya penjumlahannya kita tandai dengan nilai C. Coba ini adalah untuk penjumlahannya, kita coba. Dan matriks itu telah dijumlahkan. Kita coba untuk pengurangan, kita buat C lagi. Tapi ini kita ganti dengan pengurangan. Enter. Dia menghasilkan seperti ini. Dan untuk perkalian kita cuman mengganti simbolnya ini menjadi bintang. Dapat kita lihat sudah sesuai. Dan di sini kita bisa untuk determinan A. Untuk determinan A kita menggunakan ini. Kita coba di sini. Determinan A, matriks A itu kita mendapatkan 2
Kita coba dengan inverse-nya, inverse matrix A ini adalah codingannya, atau promptingnya. Inverse-nya adalah ini. Baik, modul selanjutnya yaitu modul 3 dengan M-file, fungsi dan grafik. Jadi tujuannya mengetahui M-file, fungsi dan grafik pada MATLAB dan mengetahui cara menggunakan M-file, fungsi dan grafik pada MATLAB. Jadi di sini kita suruh untuk membuat M-file. Di mana membuat M-file itu kita hanya seperti ini. Jadi kita hanya ini script tambah n, dia akan menghasilkan inilah M-file-nya. Di sini kita disuruh untuk fungsi dalam file. Ini adalah contoh program fungsi dalam file, kita copy. Setelah itu kita tempel di sini. Setelah kita tempel dia akan seperti ini. Dan kita disuruh menyimpan dengan yaitu fungsinya yaitu pangkat M. Kita coba kita save. Ini kita save, kita pangkat M, pangkat M kita save. Oke, setelah kita save, kita disuruh untuk menggunakan fungsi tersebut pada command window ketik. Kita disuruh mengetik ini di command window. Kita coba, kita buat di command window-nya. Kita tidak buat di sini lagi, kita buat di command window-nya. Kita perbesar sedikit untuk command window-nya. Jadi dapat kita menghasilkan y-nya sama dengan 64. Seperti sehingga akan muncul hasil perhitungan pangkatnya. Kemudian apabila ingin melihat penjelasan fungsi, ketik perintah sebagai berikut. Jadi ketika kita ingin melihat penjelasannya, kita cukup mengetik perintahnya di command window-nya. Jadi fungsi dapat kita hasilkan fungsi untuk menghitung pangkat A, pangkat B, cara menggunakannya sama dengan Y sama dengan pangkat 2,10. Sudah sesuai. Jadi untuk pemanggilan fungsi, MATLAB juga menyediakan banyak sekali fungsi yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan komentar. Misalkan diberi variabel AB sebagai berikut. Kita masukkan variabel ini. Kita disuruh masukkan variabel A dan B pada command window. Maaf, kita hapus dulu ini. Sebentar. Variabel ini, variabel kedua. Masukkan variabel kedua. Enter. Setelah itu kita disuruh untuk memanggil fungsi parameter, dituliskan tanda kurung seperti itu. Untuk memanggil fungsi kita tuliskan ini. Selanjutnya, selanjutnya kita dapat menampilkan grafik pada MATLAB, di mana dia bermacam-macam fungsi untuk menampilkan grafik. Di mana contohnya yaitu kita menggunakan ini, program yang sudah dibuat, kita tempel pada MATLAB.
Nah, setelah sudah kita kita run, kita enter, dia akan menghasilkan grafik ini. Sesuai dengan modulnya, dia akan menghasilkan grafik seperti berikut. Dan kita juga bisa membuat plot multi detes pada suatu gambar. Kita ganti lagi apanya, kita salin, kita tampilannya akan seperti ini. Sudah benar sesuai dengan prosedur itu. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan salah satu soalnya, di mana mari kita lihat latihannya, di mana kita disuruh buatlah program mfile dengan menghitung volume dan luas permukaan balok bila diketahui panjang 5, lebarnya 3, tingginya 0,05. Beri nama prok balok. Oke, saya sudah membuat apanya tadi, jawaban codingannya. Kita ini membuat ini adalah programnya. Kita disuruh membuat di mfile ini. Setelah itu kita run dan kita disuruh balok. Kita buat kita simpan dengan balok, kita save, kita run. Dan kita menghasilkan perhitungannya, panjangnya 5 tadi sekian-sekian, volumenya kita menekan 97,5 dan luas permukaannya 134. Sekian untuk sistem kendali